Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok saya yang beranggotakan 5 orang, yaitu saya, Ryan Ariel Prasetyo, NIM 02, 2 Arif Ardiansyah, NIM 019, 3 Ahmadi Rashid, NIM 033, 4 Yoga Oktavian Pratama, NIM 043, 5 Muhammad Syafi'i, NIM 028, yang berjudul Analisa Kelayakan. Latar belakang bisnis persewaan powerbank merupakan industri yang relatif baru, namun mengalami pertumbuhan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini disebabkan meningkatnya popularitas ponsel cerdas dan perangkat elektronik portabel lainnya, yang menyebabkan bisnis persewaan powerbank pertama didirikan di Cina pada awal 2010-an. Bisnis ini dengan cepat mendapatkan popularitas dan pada tahun 2015 terdapat lebih dari 10 stasiun persewaan powerbank di Tiongkok. Kesuksesan bisnis tersebut berujung pada berdirinya bisnis persewaan powerbank di negara lain, antara lain table of content ada 6, yaitu 1 rencana usaha, 2 identifikasi peluang, 3 analisis industri, 4 analisis perencanaan dan analisis pasar, 5 perencanaan organisasi, 6 rencana dan proyek. Rencana usaha. PT Ngecas Asik adalah sebuah perusahaan yang menyediakan layanan penyewaan powerbank berbasis pada aplikasi di Indonesia, memberikan solusi bagi masyarakat Indonesia yang banyak menguntungkan atau menggantungkan aktivitasnya dengan ponsel. Ngecas Asik nantinya diharapkan mampu memiliki 200 charge station, mesin tempat menyewa powerbank, dilebihkan beralamatkan di Desa Baik, Kudus, Jawa Tengah. Pemilihan lokasi ini dianggap sesuai bagi PT Ngecas Asik dikarenakan letaknya yang. Slogan dari perusahaan kita yaitu solusi praktis buat kamu yang baterainya cepat. Spesifikasi powerbank kapasitas 10.000 mAh with teknologi fast charging, dilengkapi dengan kabel Lightning Apple dan micro USB dan USB-C Android. Penggunaan ada 4, yaitu 1 login dan registrasi pada website powerbank, 4 kembalikan powerbank. Kelebihan yaitu 1 praktis start station tersedia di beberapa tempat umum seperti bandara, terminal, rest area, dan lain-lain. 2 harga terjangkau, harga penyewa powerbank hanya 20.000 per hari. 3 kapasitas daya besar, yaitu kapasitas 10.000 mAh with teknologi fast charging, dilengkapi dengan kabel Lightning Apple dan micro USB. Service di kita yaitu ada 3, 1 aksesibilitas, 2 fleksibilitas, 3 kemudahan. Identifikasi peluang analisis SWOT strength. 1 permintaan tinggi untuk solusi pengisian daya, 2 kesediaan powerbank dengan kapasitas yang beragam, 3 kemudahan dalam melakukan pemesanan powerbank, melakukan pemesanan. Weakness 1 terbatasnya jangkauan geografis penyedia layanan, 2 persaingan dengan bisnis rental powerbank lainnya, 3 pencurian powerbank, 4 kurangnya kesadaran akan jasa persewaan powerbank. 3 opportunities. Pertama, peluang untuk menawarkan paket, peluang untuk bekerjasama dengan restoran, kafe, dan tempat umum lainnya untuk menyediakan layanan penyewaan powerbank. Ketiga, potensi pertumbuhan bisnis yang besar dengan meningkatnya permintaan. Yang keempat, trends. 1. Yang kedua, persaingan yang ketat dengan perusahaan sejenis. Yang ketiga, resiko terjadinya kerusakan dan kehilangan powerbank oleh pelanggan. Yang keempat, penyewaan barang elektronik. Kompetitor. Perusahaan pertama itu Recess, kelebihannya itu sudah memiliki banyak pengguna. Yang kedua, memiliki sistem pemesanan yang mudah dan cepat, cukup tinggi dibandingkan pesaingnya. Kapasitas powerbank terbatas yaitu 5.000 mAh. Waktu pengisian cukup lama, itu membutuhkan waktu hingga 75 menit untuk mengisi penuh baterai. Dengan harga sewa powerbank 30 reward.id. Kelebihannya itu memiliki banyak cabang di beberapa kota di Indonesia. Yang kedua, menyediakan powerbank dengan kapasitas besar. Dan kelemahannya itu sistem pemesanan yang kurang fleksibel. Dan dengan harga sewa powerbank 25.000 per hari. Dan ini perbandingan antara perusahaan kompetitor dengan perusahaan kami. Dan perusahaan kita mohon maaf sebelumnya. Lanjutkan lagi, yaitu perbandingan antara perusahaan kompetitor dengan perusahaan kami. Nah, perusahaan mereka terbatas dengan 5.000 mAh, waktu pengisian lama, dan sistem pemesanan ribet. Nah, sedangkan di perusahaan kami, itu harga sewa sangat terjangkau, dan pengisian relatif lebih cepat, dan sistem pemesanan simpel dan mudah. Perusahaan di organisasi perusahaan kami itu ada 1 manajemen administrasi, kedua operasional, dan keempat pelayanan pelanggan. Dan selanjutnya akan dipresentasikan Arif Ardiansyah. Selanjutnya analisis pasar. Yang pertama,
Itu permintaan tinggi di tempat umum sangat berpengaruh terhadap perusahaan kami. Yang kedua, ada manfaat untuk pengguna yang sedang berada di luar ruangan. Yang ketiga, segmen pasar yang sangat luas untuk produk penyewaan powerbank. Yang keempat, ada potensi pendapatan tambahan sangat berpengaruh untuk kemajuan perusahaan kami. Next. Selanjutnya ada segmentasi pasar. Yang pertama ada aspek demografis. Kategorinya ada 4, yaitu pelajar, pekerja, keluarga, dan turis asing. Untuk mereka yang sedang menggunakan ponsel saat di kampus untuk kerjaan dan di luar ruangan, dan untuk keluarga ketika berpergian jauh, dan untuk turis yang saat berada di tempat umum dan tidak ada sumber listrik. Kedua ada aspek psikografis, dikategorikan menjadi 2, yaitu pengguna aktif dan pengguna menurut gaya hidup atau lifestyle. Untuk kebutuhannya, mereka yang pengguna aktif itu untuk mereka yang sering berinteraksi di media sosial, dan untuk gaming dan aplikasi, untuk gaya hidup atau lifestyle kemana-mana untuk mendukung gaya hidup mereka dalam perjalanan dan petualangan. Yang ketiga, grafis, yaitu pada perkotaan besar di Indonesia, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya. Membutuhkan powerbank yang mudah diakses di daerah perkantoran, pusat perbelanjaan, tempat umum, stasiun kereta api, terminal, dan tempat wisata lainnya. Selanjutnya ada strategi pengembangan produk kami, yaitu ada perluasan jangkauan lokasi, kemitraan atau bisnis, pengembangan aplikasi, peningkatan kapasitas. Untuk media promosi, kami menggunakan advertising, sosial media, dan online. Selanjutnya, untuk proyeksi keuangan, yang pertama biaya awal, yaitu biaya untuk 50 unit powerbank dengan harga 5 juta, pembuatan stasiun, website pendukung, hingga total biaya awal yaitu 10.300.000, dan biaya operasional per bulan itu termasuk sewa tempat, perawatan, pemasaran, ada gaji dan tunjangan, dengan total 10 juta untuk 4 orang karyawan. Sehingga total biaya yang dibutuhkan untuk perusahaan kami untuk memulai bisnis ini adalah 23.750.000. Selanjutnya untuk sumber pendanaan itu yang kami pilih dari berbagai sumber pembiayaan seperti bantuan pemerintah, investor itu kendali penuh atas bisnis, tidak ada bayaran bunga, dan tidak ada pembagian keuntungan. Namun kerugiannya yaitu resiko kehilangan modal pribadi. Selanjutnya perhitungan laba. Yang pertama ada analisa laba bersih. Untuk harga sewa unit powerbank per pemakaian yaitu Rp20.000, jumlah penyewaan per bulan sejumlah 45 powerbank per hari itu dengan total untuk 30 hari yaitu 27 juta dari perolehan harga sewa per unit dikali penyewaan per bulan. Selanjutnya total biaya usaha tadi 23.750.000 sehingga keuntungan bersih yaitu 3.250.000 diperoleh dari pendapatan sewa potensial 3 BEP atau break even point. Biaya operasional ditambah gaji atau tunjangan itu termasuk biaya tetap dengan total 13.450.000, sedangkan margin keuntungan untuk variabel per unit yaitu Rp12.000 sehingga diperoleh nilai BEP yaitu 1.120. Total biaya yang dibutuhkan tadi 23.750.000 dengan keuntungan bersih 3.250.000 sehingga diperoleh perhitungan payback period yaitu 7,31 bulan. Dan untuk nilai return on investment diperoleh dari pendapatan 27 juta dan keuntungan return on investment-nya yaitu 14%. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mas Yoga. Oke, selanjutnya yaitu kesimpulan berdasarkan uji kelayakan usaha yang sudah dilakukan dengan perhitungan BP, usaha dikatakan layak apabila mampu menyewakan kurang lebih 1.121 powerbank per bulan untuk mencapai titik impas dari total biaya yang sudah dikeluarkan. Pada perhitungan payback period, usaha penyewaan powerbank membutuhkan waktu 7,31 bulan untuk mengembalikan modal investasi awal kita. Selanjutnya, pakai adalah sekitar 14%, yang berarti kita bisa mengharapkan pengembalian sebesar 14% dari investasi awal yang kita lakukan. Oke, untuk selanjutnya saya kembalikan ke teman. Dengan analisa ini dapat dikatakan bahwa analisa ini perusahaan dapat dikatakan layak untuk dijalankan. Terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya.